Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Suki Putra Naufal, NRP 021118000035. Saya Valian Tirta, NRP 0211180074. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai evaluasi akhir semester mata kuliah mekanika getaran. Ya, jadi pada video yang pertama ini kami akan menjelaskan soal-soal dari bab 4. Terdapat 2 soal pada video yang akan kami sampaikan saat ini. Soal yang akan kita bahas pertama pada bab 4 kali ini yaitu nomor 1. Sebuah sistem getaran dalam kondisi diam X0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0 memiliki persamaan diferensial sebagai berikut. 20 d kuadrat X per dt kuadrat ditambah 5 dx per dt ditambah 1500x sama dengan Ft. Gaya Ft bersifat impulsif sebesar impuls 1000 Newton detik. Lalu yang ditanyakan adalah hitunglah displacement getaran pada T sama dengan 10 detik setelah impuls terjadi. Nah, pertama kita menulis hal-hal yang diketahui dari soal. Yang pertama yang kita ketahui adalah kondisi awal sistem. Di mana kondisi awal sistem itu X0 sama dengan 0 dan X.0 sama dengan 0. Lalu kemudian persamaan gerak. Kita tahu bahwa turunan kedua dari perpindahan adalah percepatan, sehingga kita dapat menulis 20x double dot. Lalu plus 5 dx per dt. Di sini turun pertama dari perpindahan adalah kecepatan. Maka didapat tulis 5x dot. Lalu kemudian plus 1500x sama dengan Ft. Nah, dengan Ft sama dengan 1000 Newton detik sebagai gaya impuls. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan umum getaran adalah mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan ft. Nah, dari soal ini kita dapat menyamakan persamaan gerak yang kita dapat ini dengan persamaan umum getaran. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. 20 sebagai M ekuivalen, 5 sebagai C ekuivalen, dan 1500 sebagai K ekuivalen. Nah, kemudian untuk menggambarkan FVT-nya, bahwa kita tahu bahwa persamaan getaran tersebut yang paling simpel adalah sebagai berikut. Ada satu perdam dan satu pegas, lalu ditambah dengan massa. Nah, kemudian langkah yang pertama yang kita misalkan XT bergerak ke atas dan gaya impulsnya yang diberikan adalah ke atas. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari omega n atau frekuensi natural dari sistem dengan rumus akar K ekuivalen per M ekuivalen. Kita masukkan 1500 dari K ekuivalen dan 20 sebagai M ekuivalen. Hingga didapat hasil yaitu 8,66 radian per second. Setelah mendapat frekuensi natural sistem, langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari damping rasio. Di mana rumus damping rasio adalah C ekuivalen per 2M M ekuivalen dikali omega n. Kita masukkan angka-angkanya 5, lalu M ekuivalen 20, dan omega n 8,6. Didapatkan damping rasio sebesar 0,0144, di mana damping rasio ini kurang dari 1, maka sistem mengalami tipe damping yaitu underdamp. Kemudian setelah mendapatkan omega n, zeta dan omega n, dapat diketahui frekuensi damping sistem dengan rumus akar 1 minus
damping rasio kuadrat, lalu dikali dengan omega n. Di sini omega n tidak masuk dalam kurung. Lalu memasukkan angka-angkanya yaitu angkanya itu 1 minus damping rasio kuadrat 0,0114 144 dikali 8,66, maka akan didapat damping frekuensi sebesar 8,659 radian per second. Ya, kemudian untuk mencari respon sistem, karena kita tahu bahwa sistem mengalami tipe redaman underdamped, maka persamaan responnya adalah xt sama dengan f volt atau impuls dikali e pangkat minus zeta omega nt per m omega d dikali sin omega dt. Di sini kita telah mendapatkan semua hasil-hasilnya. Lalu kita masukkan angkanya. Dari soal tadi, impuls sebesar 1000, lalu dikali E, pangkat minus damping rasio 0,0144 dikali omega n 8,66, dikali T sama dengan 10, karena yang ditanyakan respon di T sama dengan 10 second, per massa ekuivalen 20 dikali damping frekuensi 8,659 sin omega dt. Diperoleh hasil minus 1,627 meter. Tanda negatif di sini karena tadi kita tahu, karena tadi kita asumsikan kayak impulsnya ke atas. Nah, maka namanya sini berarti sistem pada waktu T sama dengan 10 berada di bawah. Sebesar minus 1,627 meter. X10. Ya, lalu ada soal seperti ini. Diketahui bahwa burung menabrak engine dari sebuah pesawat yang bisa dianggap sebagai impuls. Jika stiffness dan damping koefisien dari engine mount adalah K sama dengan 50.000 Newton per meter dan C-nya 1000 Newton second. C-nya 1000 Newton second per meter, lalu massa engine-nya 500 kg, dan massa burung 4 kg, lalu kecepatan pesawat 250 km per jam, ditentukan respon dari engine. Ya, model dari engine mount dan engine ini bisa dibentuk model seperti ini. Engine mount ini memiliki K dan C, ditabrak burung. Ini adalah diketahui dan ditanya dari soal. K sama dengan 50.000 Newton per meter, C sama dengan 1000 Newton second per meter, massa engine-nya 500 kg, massa burungnya 4 kg, lalu untuk kecepatan pesawat sebesar 250 km per jam, dan dikonversikan ke meter per second menjadi 69,44 meter per second. Ditanyakan respon dari sistem. Ya, karena impuls adalah perubahan momentum, maka kita anggap engine ini ditabrak burung dengan kecepatan relatif burung terhadap pesawat sebesar 250 km per jam. Ya, jadi bisa dihitung impulsnya sebesar massa burung dikali kecepatan relatif burung terhadap engine-nya, yaitu 4 dikali 69,44 meter per second, diketahui menjadi 277,78 Newton second per meter. Newton second. Lalu dari model ini
bisa dibuat FBD-nya. Di sini ada M dan ada impuls. Nah, di sini ada M, lalu kena impuls dari bawah. Setelah itu mengalami perpindahan ke atas. Nah, di sini ada X, ada X dot, dan ada X double dot. Lalu yang di atas massa di sini terdapat bekas dan C yang memberikan gaya ke arah bawah untuk begas sebesar Kx dan untuk C sebesar Cx dot. Di sini ada Kx, dan di sini ada Cx dot. Nah, lalu dari FBD ini bisa dibuat persamaan geraknya menjadi seperti ini. Sigma F ke arah atas sama dengan M X double dot. Lalu sigma F yang ke arah atas ada impuls. Lalu yang ke arah bawah ada Kx dan Cx. Dan karena berlawanan dengan asumsi awal yang positif ke arah atas, yang ke arah bawah menjadi negatif sama dengan Mx double dot. Nah, lalu Kx dan Cx ini dipindah ruas ke kanan dan ini tetap di sini. Lalu persamaannya menjadi Mx double dot ditambah Cx dot ditambah Kx sama dengan I. Lalu dimasukkan nilai dari M, C, K, dan I dari slide sebelumnya yang sudah diketahui menjadi seperti ini. Persamaan geraknya dari model ini 500x double dot ditambah 100x dot ditambah 1000x dot ditambah 50.000x sama dengan 277,78. Nah, setelah itu dicari omega n. Omega n sama dengan akar K per M. Nah, ditemukan omega n sama dengan 10 radian per sekon. Lalu dicari zeta. Zeta sama dengan C dibagi 2M omega n. Ditemukan zeta sama dengan 0,1. Nah, untuk zeta kalau kurang dari 0,1 itu tergolong underdam. Maka dari itu model tadi termasuk underdam. Nah, setelah ketemu zeta dapat dicari omega D. Omega D sama dengan akar 1 min zeta kuadrat dikali omega n. Lalu ditemukan omega D sama dengan 9,95 radian per sekon. Setelah itu diketahui bahwa persamaan respon dari sistem yang underdam itu sebagai berikut. Impuls dikali E pangkat minus zeta omega nt dibagi M omega D dikali sin omega dt. Lalu dimasukkan nilai-nilainya dari impuls. Impulsnya sebesar 277,78. Lalu zeta sebesar 0,1. Lalu omega n-nya sebesar 10 radian per sekon, 10 T dibagi massa 500, lalu omega D-nya sebesar 9,95 radian per second, dikalikan sin omega D-nya 9,95 radian per second, 9,95 radian per second. Nah, setelah itu diketahui respon dari sistemnya adalah 0,056 dikali E pangkat minus T dikali sin 9,95 T. Ya, sekian dan terima kasih. kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.